Di awal bulan November tahun 2022 ini, pemerintah menetapkan status KLB polio di Kabupaten Pidi, Aceh, karena ada satu anak yang terkonfirmasi positif virus polio dengan kelumpuhan pada kaki kiri. Diketahui anak ini ternyata belum pernah divaksinasi sama sekali. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa polio bisa muncul lagi? Kenapa satu kasus saja langsung disebut dengan KLB? Dokter Ren akan bahas semuanya di video kali ini. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Kenapa satu kasus polio saja bisa membuat status KLB? Pertama kita harus tahu dulu, KLB itu apa? Menurut Permenkes nomor 1501 tahun 2010, KLB atau kejadian luar biasa adalah timbulnya suatu penyakit dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi dalam suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Di pasal 6 dari Permenkes ini dijelaskan beberapa kondisi yang bisa membuat status KLB. Pada kasus polio di Pidi Aceh, status KLB ditetapkan karena kondisinya memenuhi poin A, yaitu timbulnya penyakit menular yang sebelumnya tidak ada. Polio di Indonesia sudah dinyatakan telah dieradikasi sejak tahun 2014, artinya seharusnya penyakit ini tidak ada lagi di Indonesia. Jadi karena kasusnya muncul lagi dari yang sebelumnya tidak ada, maka ditetapkanlah status KLB. Pertanyaan kedua, kenapa polio masih bisa muncul padahal sebelumnya sudah tidak ada? Untuk menjawab pertanyaan ini, penjelasannya mungkin akan sedikit panjang. Nanti di akhir Dr. Ren akan berikan kesimpulan yang lebih sederhana. Tapi sekarang Dr. Ren mau jelaskan dulu tentang polio dan sejarah vaksinasi polio. Polio itu adalah salah satu penyakit yang sangat menular, muncul sejak sebelum abad 19 dan menjadi salah satu penyakit paling menakutkan di dunia tahun 1900-an. Kenapa penyakit paling menakutkan? Karena penyakit ini bisa menyebabkan kelumpuhan yang berlangsung seumur hidup, dan beberapa di antaranya meninggal dunia. Terlebih lagi, penyakit ini sangat mudah menular, bisa melalui kontaminasi dari kotoran, dan bisa melalui droplet saat batuk atau bersin. Selain itu, belum ada obat yang bisa menyembuhkan polio bahkan sampai saat ini. Jadi semua orang takut sekali dengan penyakit polio ini. Kemudian tahun 1955, muncul vaksin polio suntik IPV yang dikembangkan oleh Jonas Salk, seorang peneliti dari Amerika Serikat. Tidak lama berselang, muncul juga vaksin polio oral OPV yang dikembangkan oleh Albert Sabin, seorang peneliti yang juga berasal dari Amerika Serikat. Kedua vaksin polio ini mulai digunakan oleh seluruh dunia untuk mencegah penyebaran polio melalui program yang bernama Global Polio Eradication Initiative. Apakah vaksin ini efektif? Iya, vaksin ini sangat efektif, dibuktikan dengan penurunan angka kejadian polio paralitik semenjak kedua vaksin ini digunakan. Vaksin OPV, vaksin polio tetes, lebih banyak digunakan terutama di negara berkembang karena harganya jauh lebih murah dan pemberiannya lebih mudah, hanya ditetes lewat mulut. Selain itu, vaksin ini memiliki kelebihan lain, yaitu bisa mencegah penularan polio dari satu orang ke orang lain. Berbeda dengan vaksin polio suntik IPV yang tidak terlalu efektif mencegah penularan polio, tapi efektif melindungi tubuh dari serangan polio yang berat, terutama yang menyebabkan kelumpuhan. Setelah puluhan tahun dunia melawan polio, akhirnya kasus polio dalam beberapa tahun terakhir ini hanya tinggal sedikit. Sebelum ada vaksin, kasus polio yang menyebabkan kelumpuhan atau polio paralitik mencapai lebih dari 450.000 kasus per tahunnya di dunia. Saat ini dengan adanya vaksin dan gerakan eradikasi polio, jumlah kasus polio per tahunnya bisa mencapai angka di bawah 1.000 kasus. Tanpa vaksin, mungkin saat ini ada lebih dari 3 juta orang di dunia yang harus mengalami kelumpuhan karena polio. Tapi berkaitan dengan vaksin OPV, ada masalah lain, yaitu munculnya virus polio yang berasal dari vaksin. Jadi vaksin OPV, vaksin polio tetes itu sebenarnya adalah virus polio hidup yang sudah dilemahkan, live attenuated vaccine. Ingat, vaksin ini aman. Dalam sebagian besar kasus, virus polio yang dilemahkan dalam vaksin ini tidak bisa menyebabkan paralitik atau kelumpuhan. Tapi dalam kesempatan yang sangat-sangat jarang sekali, virus polio di dalam vaksin ini bisa bermutasi dan berubah menjadi virus polio paralitik yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Ini namanya Vaccine Associated Paralytic Polio. Kasus polio yang disebabkan oleh efek samping vaksinasi OPV. Kejadian ini sangat-sangat jarang sekali terjadi. Dalam kasus lain, ketika bayi diberikan vaksin OPV, selama beberapa minggu setelahnya, bayi itu bisa mengeluarkan virus polio di dalam kotorannya. Virus polio ini adalah virus yang sudah dilemahkan tadi. Pada sebagian besar kasus tidak berbahaya, tapi virus ini bisa menyebar di lingkungan. Ketika di lingkungan itu sanitasinya tidak baik dan ada banyak orang yang belum diberikan vaksin polio sebelumnya,
maka virus polio yang menyebar ini bisa menginfeksi orang lain. Virus polio ini masih yang lemah tadi, sebagian besar tidak akan menyebabkan apa-apa. Tapi ketika banyak orang belum diberikan vaksin polio dalam lingkungan tersebut, maka virus polio bisa tetap bertumbuh. Kita tahu virus punya kebiasaan untuk bermutasi. Dalam kesempatan yang jarang, virus polio yang lemah ini juga bisa bermutasi dan berubah menjadi jenis polio yang menyebabkan kelumpuhan, polio paralitik. Ingat, ini sangat jarang terjadi. Kalau kasusnya terjadi seperti ini, maka disebut dengan vaccine-derived poliovirus, virus polio yang berasal dari vaksin. Tapi kalau di lingkungan yang tadi itu tingkat vaksinasi polionya tinggi, bahkan mencapai 100%, maka virus polio yang lemah tadi ini tidak bisa menginfeksi orang lain dan tidak bisa bertumbuh di lingkungan itu. Kalau virusnya tidak bisa bertumbuh, maka virusnya tidak memiliki kesempatan untuk bermutasi, maka virusnya akan mati. Inilah sebabnya kasus polio masih bisa terjadi di wilayah yang dinyatakan sudah bebas polio. Virusnya memang berasal dari vaksin OPV, tapi ingat, virus ini bisa bermutasi karena cakupan vaksinasi polio di suatu wilayah itu rendah. Jadi ini bukan disebabkan oleh vaksinnya, tapi karena cakupan vaksinasinya yang rendah, karena banyak bayi yang belum divaksin. Vaksin polio itu sudah terbukti efektif dan terbukti menurunkan jumlah kasus polio secara signifikan selama 40 tahun terakhir. Hanya karena virusnya berasal dari vaksin, bukan berarti vaksinnya yang salah. Cakupan vaksinasi yang lebih tinggi akan mencegah kasus seperti ini terjadi. Kasus polio yang bukan berasal dari vaksin, yang benar-benar berasal dari lingkungan, atau disebut endemik, saat ini hanya ada di Afghanistan dan Pakistan. Negara-negara lain sudah dinyatakan bebas dari polio. Untuk kasus di PD Aceh, Kemenkes belum mengumumkan hasil penelusurannya, apakah virusnya berasal dari vaksin atau dari lingkungan. Tapi, berdasarkan website Global Polio Eradication Initiative, kasus polio di Aceh ini mungkin disebabkan oleh vaccine-derived poliovirus. Sesuai dengan kondisinya, memang anak yang mengalami kelumpuhan ini belum pernah mendapatkan vaksin sama sekali. Selain itu, cakupan vaksinasi di wilayah ini dan di wilayah Indonesia secara keseluruhan juga menurun selama beberapa tahun terakhir. Di tahun 2021, cakupan vaksinasi OPV hanya sekitar 80%. WHO menyebutkan bahwa di Indonesia ada 30 provinsi yang beresiko tinggi terjadi KLB karena cakupan vaksinasi yang rendah. Lalu untuk merespon KLB ini, biasanya akan ada program vaksinasi tambahan yang diadakan pemerintah. Rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), vaksinasi polio pertama sebaiknya dimulai segera setelah lahir atau maksimal sampai usia 1 bulan. Selanjutnya, vaksin polio diberikan bersama vaksin DPT pada bulan kedua, ketiga, dan keempat. Dilanjutkan dengan booster pada usia 1 tahun 6 bulan. Vaksin yang diberikan adalah OPV dan IPV dengan rekomendasi vaksin IPV diberikan sebanyak minimal 2 kali sebelum usia 1 tahun. Jadi kesimpulannya, kasus polio bisa muncul lagi karena cakupan vaksinasi yang rendah. Apa yang bisa kita lakukan? Lengkapi vaksinasi untuk anak-anak sesuai dengan rekomendasinya. Kalau terlambat bagaimana? Tetap bisa, namanya imunisasi kejar. Tanyakan pada dokter atau tenaga kesehatan terdekat. Vaksinasi adalah hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari penyakit menular yang berbahaya. Jadi, ayo pastikan anak sudah divaksin lengkap. Sekian untuk video kali ini, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan komen di bawah ini kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa!